Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, hari ini kita bertemu lagi ya masih via online ya, di pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 Usamah bin Zaid. Ini pertemuan kita yang sudah ketiga ya. Kemarin kita sudah bertemu di hari Selasa ya via Zoom. Insyaallah ibu senang sekali bisa bertatap muka dengan anak-anak yang solih dan solihah ya, berinteraksi secara langsung walaupun masih sebatas via Zoom ya, tapi Ustazah Rinka sangat senang melihat kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat ya, semangat dalam belajar ya, dan juga tetap istiqomah ya dalam menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, dan dalam menuntut ilmu itu juga ada adabnya ya. Walaupun kalian hanya melihat ibu via video yang ibu kirimkan, ustazah kirimkan, ustazah harap kalian tetap ya menerapkan adab dalam menuntut ilmu ya. Pertama, berdoa dulu ya. Yang kedua, berpakaian yang rapih dan sopan. Yang ketiga, itu menjaga sikapnya ya, tetap tegak ya, tetap fokus terhadap video yang ibu berikan ya, dan juga tidak berbicara ya atau mengobrol dengan teman kalian atau dengan anggota keluarga kalian yang ada di situ. Ya, jadi tetap ibu harap kalian menerapkan adab tersebut ya. Karena kenapa? Apabila kita tidak melakukan adabnya tersebut, maka berkurang pula berkah dalam menuntut ilmu ya. Karena sesuai dengan pepatah, adab dahulu baru ilmu ya. Jika seseorang berperilaku sopan, adabnya baik, ahsan berbicaranya ya, insya Allah ilmu yang didapatkannya itu akan berkah dan mudah diterima ya. Jadi ibu harap kita tetap menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Insya Allah ibu yakin, ustazah yakin, antum semua dapat menerapkan adab tersebut ya. Kenapa? Karena antum semua adalah generasi khairumah ya, generasi yang solih dan solihah ya, yang akan nantinya insya Allah memimpin ya Islam ya, memimpin Islam menjadi rahmatan lil alamin insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Oke, sebelum kita mulai biasa ya, ustazah mau tahu nih semangatnya, apakah berkobar-kobar ya, atau malah aduh lesu ustazah, aduh ya. Kita mulai ya. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, gitu dong. Ustazah kan jadi ikutan semangat kalau kalian semua semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kemarin ustazah sudah lihat ya hasil lembar kerja kalian ya, baik yang pertama maupun yang kedua, dan juga voice note ya atau rekaman suara ya, yang berisi tentang memperkenalkan anggota keluarga antum semua ya. Hebat, Masya Allah ustazah sangat terkagum-kagum ya dengan keberanian antum semua ketika suaranya lantang ya, berbicara, lalu setelah itu lancar menjelaskan mengenai anggota keluarga antum semua ya,
lalu memahami materi yang telah Ustazah sampaikan kemarin dan menerapkannya dengan baik. Alhamdulillah, Ustazah senang sekali, Masya Allah ya. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kalian ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga Ustazah yang perlu ditingkatkan menurut Ustazah adalah penulisan antum semua ya. Sekarang hari ini kita akan lebih fokus ke penulisan dulu ya. Temanya sama, aku bisa membaca dan berbicara dengan baik ya, melanjutkan tema sebelumnya ya, dimana kenapa kita diminta atau harus belajar membaca dan berbicara dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di surat Ar-Rahman ayat 4 yang berbunyi Allamahul bayana. Ya, yang artinya dia mengajarnya pandai berbicara. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca ya dan menjaga tutur kata. Nabi SAW, Rasulullah ya, agar patut ditiru oleh para umatnya ya. Jadi Allah bahkan seorang Rasul pun diajarin ya harus membaca dan berbicara yang ahsan ya, yang baik ya. Maka kalau kita memang mengaku sebagai umatnya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya, maka wajib juga kita hukumnya ya untuk melaksanakan ya kewajiban membaca dan berbicara dengan baik ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar huruf vokal dan juga huruf konsonan ya, beberapa huruf vokal dan huruf konsonan. Sekarang Ustazah akan mencoba menjelaskan mengenai ya menulis, cara menulis huruf-hurufnya. Oke, antum semua perhatikan ya, di sini ada papan whiteboardnya Ustazah ya. Kita mulai dari huruf A ya. Jadi huruf itu ada huruf besar dan ada huruf kecil. Ustazah akan tuliskan satu huruf besar ya, dan di sampingnya satu huruf kecil. Seperti itu ya. Bagaimana cara menulis A besar atau A kapital ya? Pertama, tarik garis miring seperti ini ya, lalu tarik lagi dari pangkalnya ini, miring lagi, lalu kasih tanda di tengahnya. Nah, ya, ini huruf A, A besar. Lalu A kecil bagaimana? A kecil seperti ini, bulat dulu setengah lingkaran ya, lalu kalian kasih garis seperti itu ya. Ini A besar, ini A kecil ya. Lalu kemarin kan sudah ada tuh dari huruf kita ubah menjadi kata ya. Ini ceritanya adalah garis di buku tulis kalian. Maka supaya rapi ya, kita menulis hurufnya, huruf awal itu harus huruf besar ya, antum semua seperti ini ya. Ini huruf A, A besar ya. Tidak boleh melewati garis yang di bawahnya ya, supaya rapi. Dan tidak boleh juga melewati garis di atasnya. Misalkan nulisnya begini, oh salah, ini tidak rapi ya. Oke, jadi harus yang rapi. Dia berada di tengah-tengah, nggak boleh turun banget ke bawah
ataupun nggak boleh nyundul garis atasnya. Misalkan dari huruf A kita buat kata ayam. Ya, ini huruf A, huruf Y. Ya, huruf Y berarti ya yang lengkungnya itu melewati garis bawah. Ya, kalau Y-nya seperti ini. Assalamualaikum. Ya, ini lanjutannya ya sayang ya. Oke, tadi Ustazah sedang menjelaskan penulisan huruf ya. Nih, kalau Y-nya seperti ini salah ya. Yaitu bawahnya harus melengkung dan dia melewati garis bawah. Garis batas bawahnya. Oke. Kita menulis kata ayam. Berarti setelah huruf Y kita tambahkan huruf A kecil. A-nya kecil ya, nggak boleh A besar. Karena A besar itu hanya boleh di awal kata. A kapitalnya, ya A besar. Kalau dia setelah huruf besar, maka A-nya itu harus huruf kecil. Tambahin M. 1, 2, 3. Seperti ini, ya. Ayam. Ya. Lalu misalkan mau kalian tambahkan lagi kata lain. Ya. Katanya misalkan ayam jantan, ya. Berarti kalian kasih ya spasi atau jarak, ya, jangan mepet sebegini. Ini salah. Ya, itu kurang baik. Ya, kurang bagus, kurang rapi. Ya. Maka jantannya kita tulis, ya, berikan ruang atau jarak, baru kalian tulis J. Huruf J-nya pun harus huruf J kecil ya, pakai titik di atasnya. Ya, ini huruf J kecil, ya, melewati garis bawah, dikasih jarak sedikit, ya. Jantan berarti setelah J huruf A kecil, ya. Habis itu jan berarti J aja N, ya, huruf N kecil. Lalu tan, T kecil, ya. Lalu A kecil lagi. Dan terakhir huruf N kecil. Ya. Ayam jantan. Itu huruf A, ya. Ini adalah ya dua kata ya yang berasal dari huruf A, yaitu ayam jantan. Oke. Ya, penulisannya harus rapi ya, sayang ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke huruf B. Jangan deh, huruf vokal dulu. I. Ya. Kita masuk ke huruf I, huruf vokal yang kedua. Ya. Yang A sudah jelas ya. Yang A itu dibuatnya seperti yang tadi telah Ustazah ajarkan. Sekarang huruf I. I besar itu seperti ini. Garis lurus doang, ya. I kecil tambahkan titik, garisnya lebih pendek dan dia tambahkan titik, ya. Sekali lagi, ini garis lurus panjang ini adalah I besar atau I kapital. Lalu kalau ingin menulis I kecil, maka dia dipendekkan, ya, garisnya pendek dan kasih titik di atasnya. Ya, kalau I besar atau I kapital nggak boleh kasih titik di atasnya ya, tidak boleh. Sekarang huruf I kita bisa tulis itik. Berarti I-nya dari atas sampai ke bawah, tidak boleh melewati garis atas maupun garis bawah. Lalu huruf T kecil, ya,
lalu tambahkan I kecil, dan terakhir huruf K kecil. Itu ya. Menulis huruf K kecil, garis lurus, tambahkan di bawahnya garis pendek agak ke atas, kayak cabang ya, cabang pohon, lalu tambahkan lagi di bawahnya. Ya, seperti huruf V tapi dibalik. Seperti itu. Ya, itu adalah huruf K kecil. Ya, itik. Itik. Itik itu lucu. Misalkan seperti itu kita mau nulis ya, itik, lalu kita kasih jarak itu ya, I, T-nya kecil, U-nya kecil, I-nya juga kecil, dikasih jarak ya ini, jangan mepet. Lucu, L kecil. Lihat bedanya ya. Kalau L kecil dia tidak sepanjang I besar. Ya, ini L kecil, ini I besar. Ini I besar, yang ini L kecil. Beda ya. I besar dari atas sampai bawah, kalau L kecil itu tidak penuh seperti I besar. Ya. Lucu. U, C kecil, U kecil. Perhatikan pula di sini perbedaan antara I kecil dengan L kecil. Kalau I kecil dia ada titiknya dan panjangnya tidak sepanjang L kecil. Ya, ini I kecil, ini L kecil. Ya, ini I besar. Seperti itu. Ya, ini I besar, I kecil, ini L kecil. Oke, ya. Jadi, dari huruf vokal kedua adalah I. Ya. I-nya ini I besar, ini I kecil. Ya, menulisnya seperti ini. Tidak boleh lagi melewati garis atas maupun bawah. Yang boleh melewati garis bawah hanya huruf. Ini doang nih yang boleh nih. Ya. Huruf G kecil, Y kecil, P kecil, Q kecil. Ya, yang boleh hanya ini. G kecil, Y kecil, P kecil, dan Q kecil. Ya, yang boleh melewati garis bawah. Yang lainnya nggak boleh hurufnya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ke huruf vokal ketiga, yaitu huruf U. Ini adalah U besar, ya. Yang ini adalah U kecil. Ya, U kecil ada buntutnya. Ibu ulangi lagi ya, Ustazah ulangi. Ini U besar, ya. Yang ini U kecil. Ya, cara nulis ya. 1 agak bengkok, lalu bengkokin lagi. 2. Bengkoknya tapi yang kedua dia kecil ya, jangan gede-gede. Ini adalah U kecil. Cara menulis U kecil. Oke, kita lanjut. U berarti misalkan katanya adalah unta. Ya. Unta besar. Ya, misalkan unta besar. Berarti U-nya huruf besar yang pertama, lalu diikuti huruf N, lalu diikuti huruf T kecil, lalu diikuti oleh huruf A kecil. Unta. Ya. Besar. B kecil, tinggi ya. Panjangnya seperti ini.
lalu tambahkan bulatan di depannya. Ini huruf B, ya. Lalu E kecil, ya. Lalu S kecil, A kecil, dan terakhir R kecil. Seperti itu, ya. Seperti ini. S kecil, A kecil, R kecil. Cara menulis huruf R kecil berarti 1, 2. Ya. Kalau E kecil 1, 2. Seperti ini. Ya. Sama, nggak boleh melewati garis bawah dan juga garis atas supaya rapih. Dan juga diberikan jarak, ya. Nggak boleh berdekatan nih. Kita aja nggak boleh berdekatan, ya. Ya, apalagi mereka juga ikutan, nggak boleh berdekatan, ya. Itu huruf U. Sekarang huruf E, ya. Huruf E, kita tulis huruf E di sini. Ini adalah E besar, ya. E besar, Ibu ulangi. 1, 2, 3, 4. Itu E besar. Kalau E kecil melengkung begini. Ibu ulangi, ya. Melengkung begini. Ini E besar, ini E kecil. Ini E besar, ini E kecil. Ya. Dari E katanya kita buat ember. Maaf. Satu, 2, 3. Ini E besar, ya, karena awal kata harus besar, ya. Huruf M kecil, lalu huruf B kecil, ya. Huruf E kecil, dan ada huruf R kecil. Ember, ya. Ember biru misalkan. B kecil, I kecil, R kecil, U kecil. Ya, lagi-lagi harus dikasih jarak. Ya, jangan dempet-dempet. Ya, nggak rapih itu namanya. Ya, ini huruf E, tulisannya seperti ini dan nggak boleh lagi melewati garis bawah. Oke, kita lanjut ya ke huruf vokal terakhir. Habis huruf E itu adalah huruf, ada yang bisa tebak? Tadi A sudah, I sudah, U sudah, E sudah, tinggal huruf O. Ini huruf O besar, bikin lingkaran besar. Yang ini O kecil, bikin lingkaran kecil. Ya, Ibu ulangi. O besar, ya, dan yang ini adalah O kecil. Oke, kita buat kata orang, ya. Orang, orang. Berarti orangnya banyak nih kalau orang-orang. Oke, ya, seperti ini. Orang, orang. Kalau dia bentuknya pengulangan, ya, duplikat, katanya adalah duplikat atau kembaran dengan kata sebelumnya, maka jangan lupa di tengahnya kasih tanda strip, tanda kurang, ya. Waduh, ada nyamuk nih, ya kan? Maaf ya, maafkan semuanya. Ini ada tanda kurang di sini, ya. Orang, orang, seperti itu, ya. Nah, sama nih, O-nya nggak boleh ngelewatin
garis atas dan bawah. Tapi huruf G boleh. Harus dia, ya. Yang G itu harus melewati batas bawah, garis bawah. Oke, sampai sini ya. Sampai sini Ustazah berikan materi mengenai menulis ya, yang rapih dan benar. Ya, yang rapi dan benar. Ya, sekarang Ustazah minta untuk kalian, ya, tugasnya adalah buat di rumah, ya, di buku tulis masing-masing, ya. Misalkan ini adalah garis di buku tulis kalian. Ya, misalkan seperti ini. Ya, ini misalkan garis di buku tulis kalian. Nah, Ustazah minta kalian untuk menuliskan huruf, ya, besar dan kecil. Ya, contohnya gini. Ya, jadi untuk huruf A, kalian tulis dulu kayak gini. A besar. Dan satu lagi A kecil. Gini ya. A besar, A kecil. Nah, di sini ditulis kata yang berawalan dari huruf A. Contoh, A yam. Ya, ini yang pertama, yang kedua A anggur. Ya, yang ketiga ampas. Ya, jadi satu huruf vokal itu kalian buat menjadi 3 kata. Ya, dan tulisannya harus rapi. Seperti itu, ya. Dan lanjutnya misalkan habis A, I, berarti tulis lagi I. Itik, ikan. Habis itu isi, misalkan seperti itu. Ya, atau ilmu bisa, ya. Begitu juga huruf U, E, dan O. Ya, jadi kalian ibu minta tolong untuk kerjakan tugas pertama ini di buku tulis. Ya. Mohon kepada Umu dan Abu untuk mengawasi, ya, mengajarkan dan mengawasi, tapi tidak membantu untuk menulis. Biarkan Ananda atau anak-anak Abu dan Umu menulis sendiri, ya. Abu dan Umu cukup mengawasi dan memberikan masukan, misalkan itu terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, seperti itu, ya. Jadi biarkan anak-anak Umu dan Abu yang menulis sendiri, jangan ditulisin. Nggak boleh ditulisin sama Umu atau ditulisin sama Abu, ya, seperti itu. Oke, hanya huruf vokal saja ya, A, I, U, dan O. Ya, dibuat masing-masing 3 kata, ditulis di buku tulis, ya, dengan rapih, ya. Dan ingat, awal kata harus dimulai dengan huruf besar. Betul, ya. Oke, ya, itu materi kita yang pertama, materi tentang menulis rapih, ya. Nah, materi yang kedua, ya, Ustazah ingin menyampaikan, ya, mengenai cara memperkenalkan, ya, identitas diri kita. Kalau kemarin antum semua sudah lancar dan fasih memperkenalkan diri antum masing-masing dan juga keluarga antum, ya, anggota keluarga antum namanya. Sekarang identitasnya lebih banyak lagi. Contohnya begini. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Rinka. Ustazah Rinka tinggal di Jalan Durian, Depok. Ya.
Nah, rumah ustazah berada dekat dengan jalan raya. Misal seperti itu, ya. Jadi ustazah ya memperkenalkan diri dengan menyebutkan beberapa informasi mengenai identitas diri ustazah, ya, yaitu alamat tempat tinggal, ya. Jadi ustazah tulis di sini, ya. Perkenalkan, nama saya adalah Ustazah Rinka, ya. Ustazah Rinka tinggal di Jalan Durian, Depok, ya. Rumah, ya, ustazah dekat dengan jalan raya, ya. Jadi ini memperkenalkan nama ustazah, tempat tinggal ustazah yang ini, ya. Ini memperkenalkan nama ustazah, ini menginformasikan mengenai tempat tinggal ustazah, ya. Dan ini lebih detail lagi, rumah ustazah dekat dengan jalan raya, atau misalkan rumah antum ada yang dekat dengan TK, berarti tulis rumah fulan dekat dengan sekolah, seperti itu, ya. Jadi ini berisi dengan isi informasinya adalah nama, ya. Yang ini adalah alamat, ya. Yang ini lebih ke deskripsi alamat, ya, lebih mendetail, ya. Jadi ini alamatnya Jalan Durian. Nah, yang kalimat selanjutnya menjelaskan mengenai rumah ustazah ini yang di Jalan Durian, ya. Rumah ustazah dekat dengan jalan raya, seperti itu, ya. Insyaallah kalau antum semua sudah memahami materi ini, ya, ustazah akan yaitu mohon antum semua anak-anak yang solih dan solihah untuk mengirimkan voice note atau rekaman, ya, mengenai memperkenalkan, ya, diri antum beserta alamat antum, ya, alamat dan deskripsi alamatnya. Rumahnya antum dekat apa, rumahnya antum sebelahnya apa, seperti itu, ya. Depannya apa atau belakangnya apa, seperti itu. Warnanya apa, ya. Jadi tugasnya ada 2, ya. Ustazah ulangi, yang pertama tadi, ya, menulis rapi, ya, huruf-huruf vokal beserta dengan 3 contoh kata untuk masing-masing huruf vokal di buku tulis antum masing-masing. Dan tugas yang kedua adalah membuat rekaman suara, ya, atau voice note berisi perkenalan diri antum, ya, yang terdiri dari nama antum, alamat, dan juga deskripsi alamatnya antum, seperti itu, ya. Sampai di sini dulu, alhamdulillah, ya, ustazah menyampaikan materi untuk hari ini, ya. Insyaallah antum sekalian
dapat memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan antum, ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat sebagai ladang pahalanya antum, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian Ustazah tutup pertemuan hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas atau yang mau antum tanyakan lebih mendetail, silahkan japri ke nomor WhatsApp Ustazah. Nah, tugas yang tadi pun, 2 tugas itu mohon kumpulkan atau dijapri ke nomor Ustazah. Ya, Ustazah tunggu sampai siang nanti. Ya, sekitar jam 2 siang Ustazah tunggu ya, paling lambat. Bagi yang belum juga mengirimkan tugas sebelumnya, ya, lembar kerja 1 maupun 2 ataupun rekaman suara, voice note untuk tugas yang sebelumnya, Ustazah juga tunggu ya, maksimal sampai hari ini jam 2 siang. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Allahu Akbar.